dan setelah dari sini market up dan terjadi konsolidasi. Artinya dengan konsolidasi ini market to up break another all time high dan saya tidak expect low ini di break kembali. Karena kenapa? Untuk Aussie dollar US dollar ini adalah protected low saya pada saat ini. Oke, ini adalah protected low saya. Kenapa? Impulse correction, another impulse up. Nah, kalian bisa lihat di sini ini kurang lebih ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada gold saat ini. Kalian bisa lihat. Oke. Nah, ya kan bentuknya. Benar ya? Oke. That's why Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk pembahasan tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025. Dan untuk minggu ini, saya mulai langsung dari ekonomi kalender. Karena kenapa? Karena untuk minggu ini, hal yang paling dinanti-nantikan atau menjadi highlight utama dari minggu ini adalah CPI dari US yang akan dikeluarkan, dirilis datanya nanti hari Rabu tanggal 12 jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, dan dari Canadian Dollar itu juga ada keputusan suku bunga di mana Bank of Canada diperkirakan akan memangkas suku bunga dari 3 menuju 2,75%. Oke, jadi highlight utama dari minggu ini menurut saya ada di hari Rabu. Oke, nah sekarang kita langsung mulai aja ke chart. Oke, seperti biasa kita langsung mulai dulu dari market gold. Untuk market gold, ya, saya jelaskan dari struktur besarnya terlebih dahulu. Untuk struktur besarnya kita sudah bahas berulang kali, impulse A, B, C. Ini adalah potensial C ya untuk saat ini. Dan setelah dari sini market up dan terjadi konsolidasi. Artinya dengan konsolidasi ini saya expect market to up break another all time high dan saya tidak expect low ini di break kembali. Karena kenapa? Karena ini adalah complete structure di expanding flat yang warna kuning, dan setelah market impulse di sini terjadi konsolidasi. Yang artinya konsolidasi ini adalah pengkonfirmasi market akan up to take another all time high. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Nah, this is my strategy. Kalian bisa lihat di sini saya ada put alert ya 2890 yang artinya adalah idealnya ya, ini adalah hal paling ideal. Idealnya adalah market mengalami one more break to take the liquidity here and then to start to push up. Oke, idealnya adalah untuk minggu ini kalau ada harga break di bawah ini, low minggu lalu 2891 atau low pada hari Kamis yang lalu, low pada hari Kamis yang lalu ya Kamis ya. Hari Kamis yang lalu di bawah 2891, break di bawah ini ya, take the liquidity and then kasih reaction atau buy setup di bawah ini, then we are going to take it for another upside. Oke, itu yang bisa saya lihat dari sekarang. Ya, itu yang bisa saya lihat untuk kondisi sekarang. Ya, jadi impulse A, B, C, this is expanding. Oke, alangkah baiknya lagi market one more break di bawah low yang terjadi pada hari Kamis lalu 2891, kemudian kasih candle reaction seperti ini contohnya, atau ini ya yang di sini. It means we are good to go to the upside. Minimum to break the stop 2928. The best case adalah kita bisa break di atas ini ya 2956. Nah, untuk expanding flat yang warna kuning ini ya, expanding flat yang warna kuning ini, oke, market secara structure dia harus naik untuk break top yang ada di sini. Top yang ada di sini ini maksudnya adalah 2942. The best case adalah another all time high di atas 2956. Next market yang mau saya bahas itu adalah US oil. Nah, untuk market US oil saya melihat ini adalah continuation pattern ke bawah sekarang untuk structure sekarang, di mana sebelumnya saya katakan ini adalah potential structure dan kita bisa buy ya. Kita bisa buy sebelumnya adalah di sini running flat. Kita bisa buy ketika harga ya kasih reaction di sekitar sini. Cuman yang terjadi semuanya adalah konsolidasi, bukan reaction impulsively ke atas. Sehingga pada saat ini kita bisa lihat harga dia sudah break low yang ada di sini. Oke, anytime dia akan menuju ke atas dalam bentuk konsolidasi. Nah, kalau itu yang terjadi,
kita ke time frame 4 jam. Oke, another consolidation pattern yang saya punya dalam pikiran saya pada saat ini adalah this is the impulse A, B, C, expanding, drop, structure, dan ketika break di bawah ini. Dan saat ini adalah impulse A, B, C. Ya, C-nya ini pada saat ini adalah apa? Adalah running. Saya expect harga lebih bagus, risk reward lebih bagus ketika dia bisa break di atas top ini dan kasih sell setup. Oke, jadi kalian bisa lihat saya tandai di sini alert saya. Oke, saya akan look for sell ketika harga di atas 6855 dan kasih reaction. Reaction saya maksud adalah reaction seperti candle yang ini. Oke, break another higher high, kemudian kasih reaction, seller masuk, engulfing. Oke, jadi look for your sell once price above this top ya 6852 ya, ketika harga di atas itu look for the sell. Oke, market berikutnya yang saya mau bahas adalah silver. Nah, untuk silver, untuk market silver ini sama. Oke, kita bisa drop down ke time frame lebih kecil. Nah, di time frame lebih kecil, misalkan di 1 jam, ini adalah complete A, B, C. Ya, ini adalah complete expanding for the upside to take this top, the best case. Nah, at the moment harga naik, pullback. Ini belum selesai konsolidasinya. Kalau minimum terjadi seperti ini, without breaking this low, this is still good to go to the upside. Kalau ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, tadi di emas, ya di emas di sini, alangkah baiknya saya katakan kalau harga break di bawah low di sini. Nah, kalau itu yang terjadi, bisa jadi ini juga break di bawah low di sini, yang ada di sini. Oke, untuk silver. Nah, kalau demikian, apakah ini akan mengubah structure bullishnya untuk ke atas? Tidak. Oke, karena even kalau dia break di bawah low yang ada di sini sekalipun, ini hanya akan menjadi extension. Oke, extension dari C wave. Jadi C yang kita perkirakan sebelumnya ending di sini, ini A, ini B, ini potensial C ending di sini, pullback, drop, one more drop, artinya ini adalah extension. Oke, ini adalah extension. Jadi sama, the best case sebenarnya untuk silver juga ketika harga break di bawah low yang ada di sini, harga di low hari Jumat lalu, ya 32.10. Oke, harga break di bawah low tersebut, kemudian kasih buy setup, dan take it for another upside to break this top minimum for the best case. Ya, jadi 33. Ya, harusnya targetnya 33. Oke, itu tadi komoditi. Kita akan beralih ke market forex. Yang pertama adalah DXY. Nah, DXY, oke, ini juga salah satu potential another upside. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat harganya masih, kita akan drop down ke time frame lebih kecil. Oke. Nah, di sini saya melihat harga potensial naik minimum ke 104.3 bulan atau 104.50-an or even 105. Oke, untuk DXY setelah kejatuhan yang berat ini. Oke. Nah, apabila sebelum CPI nanti hari Rabu pukul 7.30, apabila sebelum CPI harganya masih keep dropping, ada kemungkinan CPI akan angkat harga ini ke atas. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, misalkan sebelum hari Rabu CPI dirilis, harganya sudah terlanjur naik ke atas, maka kemungkinan besar CPI akan drop harganya ke bawah. Oke, itu adalah dua skenario yang saya bisa lihat di US Dollar Index. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Euro USD. Dan untuk Euro USD minggu ini, ya kita bisa lihat, ini adalah impuls kita, impuls baru kita. Dan untuk minggu ini, minimum saya akan melihat harga drop seperti ini. Ya, you can flip this one. Oke, kita bisa flip di ini. Oke, this is our flip. Nah, antara area 1.0620-an sampai dengan 1.0560-an. Oke, itu adalah area 50 sampai 61,8% untuk Euro USD. Apabila di area sana terjadi complete consolidation, oke, this is your impulse. We need market to do something like this. Ini yang terjadi, this is your buy. Oke, karena untuk naik kembali, market perlu consolidate atau pullback. Oke, terjadi konsolidasi, complete consolidation di antara area
1.062 bulan, 1.0560-an. Di antara range ini, apabila terjadi complete consolidation untuk minggu ini, ya, that is your buy to the upside. Ini juga kurang lebih sama ya untuk market GBP USD. Ya, ini adalah impulse, oke. Ini adalah impulse kita, impulse baru kita. Oke, dan kita bisa look for sell kalau harga ini, harga di hari Senin ini dia udah break ya di atas ini. Nah, kalau kalian tanya gimana biar kita bisa masuk sell, maka yang saya akan lakukan adalah saya tunggu candle ini finish, selesai ya, kurang lebih 1 jaman lagi. Saat ini adalah pukul 10.53 pada saat ini ya, 10.53 per video ini dibuat. Oke, dan kita perlu, berarti kurang lebih ini adalah jam 12 ketika candle ini selesai. Kalau harga di sini candle ini dia bisa break di bawah pembukaan candle ini yang sebelumnya 1.29014 candle ini ya, yang ini yang warna hijau ini ya, dia perlu close di bawah harga ini dan we are going to sell, stop loss di atas ini. Oke, itu yang terjadi. Kalau enggak ya, so biarin aja, kita akan biarin tunggu dia drop. Oke, this is your new impulse. Ini sama, strateginya sama. Kalian pilih salah satu ya, antara Euro USD atau GBP USD. Oke, nah ketika harga terjadi complete consolidation antara area 50% atau 61,8 dan di bawahnya terjadi complete consolidation di area tersebut, that is your buy for another up untuk minggu ini. Oke, jadi kita lihat pertama, kalau mau get in into sell, sekali lagi ya, saya perlu harga ketika jam 12 siang ya, 12 siang harga break di bawah 1.29014, harga close di bawah ini, then that will be my engulfing candle for the downside ya, to start the consolidation for the downside. Oke, apabila itu tidak terjadi, saya akan biarkan, dan ternyata harga memang drop ke bawah atau terjadi koreksi ke bawah, maka area ini bisa kalian pertimbangkan, bisa kalian look for buy setup antara 1.27527 sampai dengan 1.27071 or even di bawahnya, that will be your buy zone. Okay, look for the buy setup, look for the reaction at those levels. Ya, itu untuk GBP USD. Next market yang saya mau bahas itu adalah Aussie dollar US dollar. Nah, untuk Aussie dollar US dollar, ini adalah protected low saya pada saat ini. Oke, ini adalah protected low saya. Kenapa? Impulse, correction, another impulse up. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini kurang lebih ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada gold saat ini. Kalian bisa lihat. Oke. Nah, ya kan bentuknya. Benar ya? Oke. That's why saya optimistic ya, gold akan another all time high. Kenapa? Karena kita bisa lihat ini bentuknya mirip kan? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini impulse sebelumnya, konsolidasinya bentuknya seperti expanding. Ini juga sama. So either dari harga sekarang dia push ke atas ataupun dia break dulu di bawah ini. The best case adalah break dulu di bawah ini 2890 and then kasih reaction. That is our buy. So balik ke Aussie dollar US dollar, this is our protected low 0.60878. Okay, at the moment. Nah, untuk sekarang ya, saya lagi menantikan untuk Aussie dollar US dollar. Ini adalah impulse kita, correction, impulse, drop, impulse, pullback. Nah, ini perlu waktu. Ya, ini perlu waktu kurang lebih begini. At the moment, ini adalah protected low kita. Jadi ini adalah impulse, correction, impulse, 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 pullback. Nah, saya lagi menantikan. Ya, kita punya beberapa skenario untuk buy ke depannya. Skenario yang pertama adalah buy tanpa break low yang ada di sini. Ini dulu yang pertama. Ini adalah pullback. Kita perlu slow and messy move to the upside. Either break this stock or not. One more drop. Okay, this is your complete regular flat, for example. Ya, tanpa break low di sini, this is your push to the upside. Atau kalau kalian mau buy, kalau dia break low yang ada di sini, ya, kalau dia break low yang ada di sini, maka ya, misalnya contoh begini, ya, ini adalah drop up, dan lalu dari sini drop, ya, tidak consolidation atau tidak ada slow and messy move to the upside. Dari sini dia drop ke bawah, extend, dia drop ke bawah.
and then followed by consolidation, ya. Ini adalah one more drop to take this low. Then we can look for the buy after breaking this low. Oke, itu untuk Aussie dollar, US dollar. Jadi sekali lagi, buy tanpa break low yang ada di sini, kita perlu lihat pergerakan seperti ini. One more break seperti ini, lalu up to take this stop. Itu skenario yang pertama, buy tanpa break low yang di sini. Nah, apabila dari sekarang, contoh dari sekarang dia sini, dari sini, kalau dia break low yang di sini dan consolidate, maka ini nggak usah ditanya lagi, dia akan take low yang ada di sini dan kita baru akan look for the buy ketika break di bawah harga ini. Oke, itu untuk Aussie dollar, US dollar. Next market yang mau saya bahas itu adalah New Zealand dollar, US dollar. Untuk New Zealand dollar, US dollar, karena di sini adalah potential expanding flat for the upside. Oke, maka kita perlu memastikan kalau ini udah expanding flat ini udah done ya, karena dia udah break top yang di sini dan ini udah di break. Nah, ini impulse. Saya perlu complete consolidation. Artinya saya tidak expect low ini di break. Oke, complete consolidation tanpa break low yang dari sini. This is the trade for the upside to take the top. Oke, itu untuk New Zealand dollar, US dollar. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah US dollar yen. Nah, untuk US dollar yen, this is the potential structure, ya. Ini adalah trend continuation pattern ke bawah. Di sini adalah impulse A, B, C, drop, lalu pullback, consolidation, slow and messy move to the downside. Jadi untuk minggu ini, kalau harga break di atas top di sini, ya sorry, alertnya ini keliru, bukan di sini. Tapi top yang ada di sini 150.18. So let's say 150.20. Kita buat greater than 150.20. Oke. Ya, look for the sell ketika harga break di atas 150.20. Oke, bagi kalian yang mau scalping, ya, bagi kalian mau scalping to the upside boleh, ya, untuk short term, ya, untuk short term. Oke, karena kita akan trade the C wave, potential C wave. Jadi drop A, B, C, something like this, and then another drop. Ya, possible-nya another drop will come after breaking this top. Ya, harga tidak harus break the top untuk kasih reaction. Harga bisa jadi running flat seperti ini, untuk one more drop juga bisa. Oke, tapi idealnya untuk minggu ini, kalau kalian tanya personal kepada saya, idealnya adalah look for the sell once price break the top, ya, di sini. Oke, break the wave A, ya. Oke, itu untuk US dollar, yen. Aussie Swiss. Nah, untuk Aussie Swiss, saya mau tunjukin, ya, ini adalah salah satu chart. Dia udah take semua liquidity sebelumnya di sini. Oke, dan di sini kita punya identical low. Jadi untuk minggu ini, ya, untuk minggu ini atau minggu depan, oke, look for the buy ketika harga break low yang ada di sini, dua low ini, kemudian kasih reaction seperti candle warna biru ini, look for your buy. Atau satu lagi adalah kalau dia break low yang ada di sini kemudian gak ada reaction dan kemudian dia malah drop break low yang di sini, maka look for the buy. Jadi ada dua zona untuk beli, ya. Zona pertama adalah look for the buy after breaking these two identical low. Tapi kalau ini terjadi, tidak ada reaction ke atas, kemudian dia malah drop ke bawah, look for the buy once price take this low. Oke, jadi antara dua identical low ini di break, kemudian kasih reaction, kita buy. Atau dia break dua identical low ini, tidak ada reaction, malah dia drop ke bawah dan break low yang ada di sini. And then we look for the buy below this low, ya, 0.53656. Itu untuk Aussie Swiss franc. Aussie New Zealand. Nah, untuk Aussie New Zealand, this is your potential regular flat. Jadi ini mirip-mirip dengan net gas minggu lalu. Okay, this is your potential complete regular flat. Okay, nah personally ini low-nya berapa nih? Ya, saya mau buy itu di 1040 harusnya udah done take buy limit saya udah ke trigger. Okay. Kemudian targetnya adalah ke atas 1.11 ya. Di sini start to manage the trade, the best case liquid small position ketika harga break di atas stop di sini. Ya, 1.1175. Oke,
Untuk SL, saya nggak pasang di bawah low yang ada di sini, saya pasangnya adalah di low di sini. Oke, karena di sini adalah identical low. Kalau dia pun masih drop lagi ke bawah, tidak mengubah structure saya, hanya wave C-nya ini extend ke bawah, namun dia akan turun untuk take liquidity. That's why saya nggak pasang stop loss di sini. Stop loss saya adalah di bawah ini, yang di sini. Ya, beberapa pips lagi di bawah di sini. Oke, itu untuk Aussie New Zealand. Ya, kesimpulannya adalah upside. Oke, berikutnya Aussie Yen ini saya ada share di grup private maupun di grup public. Okay, this is your potential complete expanding flat. Okay, SL di bawah ini. Okay, targetnya adalah ke atas. Start to manage the trade ketika harga break di atas stop di sini. Liquid semua posisi ketika harga break di atas stop yang di sini. Oke, okay, itu untuk Aussie Yen. GBP Yen. Untuk GBP Yen, okay, untuk minggu ini saya lihat ini adalah consolidation. So this is your, kita ke 4 jam. Oke, nah 4 jam lebih jelas. Oke, this is your impulse A, B, dan saat ini masih running flat. So the best case adalah harga naik, break di atas stop ini, kemudian kasih reaction. Dan this is our sell to the downside. Jadi impulse A, B, C, drop. Minimum take low yang di sini, the best case low yang ada di sini. Oke, itu untuk GBP Yen, upside first, then downside. Oke, next market yang mau kita bahas adalah CAD Chief atau Canadian Dollar against Swiss franc. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, semua liquidity ini di sini dia udah take, ya. Jadi kalau kita buka time frame lebih besar, misalkan time frame weekly, oke, all time low itu ada di sini, ya, all time low itu ada di sini. Oke, all time low itu ada di sini. Nah, so kalau minggu ini atau sampai dengan minggu depan dia break lagi all time low seperti ini, ya, dia break lagi low yang ada di sini, kemungkinan besar dia akan ambil atau akan tercipta another all time low, then look for the buy setup. Oke, buy setup ini artinya adalah ketika dia udah break low di bawah ini, tunggu market kasih reaction candle seperti ini atau yang seperti ini, dan that is going to be our buy. Oke, itu untuk Canadian Swiss franc. Oke, nah next market yang kita mau bahas terakhir ini adalah 4 pair. Euro Aus, GBP Aus, Euro New Zealand, GBP New Zealand. Nah, personally kalau kalian tanya saya, maka saya hanya punya satu strategi, yaitu saya akan tunggu di daily. Ya, kalian bisa lihat di sini saya ada tandai less than. Semua market ini saya tandai less than. Ini juga less than. Ini juga less. Oh, ini belum, sorry. Ini saya lupa tandain. Oke, less than di sini ya, low yang dari sini 2.24455. Oke, jadi di chart daily intinya adalah 4 market ini, Euro Aus, GBP Aus, Euro New Zealand, GBP New Zealand. Oke, ya sekali lagi ya saya tuliskan aja, Euro New Zealand, Pound New Zealand, kemudian Euro Aus atau Pound Aus. Oke, tunggu daily confirmation berupa E candle. Oke, tunggu daily confirmation. Once I get the daily confirmation, then I start to sell. Okay, with the stop loss above swing high. Ya, swing high terdekat. Oke, itu untuk 4 market ini. Oke, tanpa itu saya nggak akan get into the sell. Oke, karena momentum naiknya ini semua yang kalian bisa lihat, Euro Aus, Pound Aus, Euro New Zealand, GBP New Zealand, momentum naiknya ini deras sekali. Oke, sehingga saya butuh, bagi saya personally saya butuh daily confirmation. Oke, yaitu berupa e-candle di daily time frame. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah market Bitcoin. Oke, untuk market Bitcoin kita bisa lihat market, kemarin saya katakan market tidak boleh break low yang di sini. Ketika dia udah break low yang di sini, kita bisa lihat market cenderung turun terus. Ya, protected low itu ada di sini 91.000. Oke, dan market cenderung turun terus. Oke, so what's next?
Ya, next yang bisa saya lihat untuk market Bitcoin adalah short term buy paling bagus tuh ketika harga break di bawah low ini. Jadi look for your short term buy ketika market break di bawah low di sini. Karena kenapa? Ini adalah impulse A, B, one more up, the best case break top di sini, and then one more down. Jadi kita akan trading the C wave ketika harga break di bawah low yang di sini. Oke, the best case adalah market bisa break kembali di atas top yang di sini. Oke, untuk Bitcoin sekali lagi short term buy start to look for your short term buy ketika harga break di bawah low yang di sini. Oke, itu untuk Bitcoin. Oke, next market adalah Cardano. Ya, saya tidak pernah bahas Cardano sebelumnya, tapi di sini saya bisa melihat untuk short term buy, ya kalian sudah bisa start to look for short term buy ketika market break low yang di sini, karena ini adalah impulse A of B, B of B, C of B, atau jadi B di sini, ini A, oke, ya, jadi dia akan bentuk seperti ini, one more drop before another up, oke, jadi kita akan trading the potential C of the B atau B wave, oke, jadi untuk sementara, oke, up, the best case break the top, oke, and then start to look for the sell, SL di atas ini. Oke, jadi kalau kalian mau buy, short term buy boleh, targetnya top yang ada di sini atau sedikit di bawahnya, karena kenapa? Kita mengantisipasi ya, ini menjadi apa? Ini menjadi running flat. Another drop. Idealnya adalah market break di atas top ini sebelum another drop. Ya. Oke, jadi untuk Cardano sekali lagi untuk sementara upside-nya ini tidak harus break di stop. Idealnya break the top would be great, ya, before one more drop. Kalau kita sell setelah harga break di atas top ini, stop loss kalian harus di atas ini. Oke, itu untuk Cardano. Oke, terakhir market yang saya mau bahas adalah index market, yaitu kita bisa mulai dari US 100. Nah, untuk US index market minggu ini, menurut saya 3 market ini yang saya akan bahas, ini akan sangat-sangat sensitif terhadap data CPI nanti pada hari Rabu. Ya, ketika data CPI itu ternyata hasilnya jauh lebih bagus daripada perkiraan, maka kita akan bisa lihat index market akan bergejolak dan drop sangat cepat. Oke, dan sebelum hari Rabu, apabila di sini saya lihat ada candle reaction, another up. Oke, bagi yang buy SL di bawah ini, ya SL di bawah ini, karena kenapa? Break di bawah ini artinya market extend. Oke, for the moment sampai dengan hari Rabu, kalau marketnya ini adalah up perlahan, maka ada kemungkinan CPI akan buat dia drop. Oke, itu untuk market Nasdaq. Ya, jadi untuk for the moment ini adalah potential expanding flat. Oke, jadi untuk expanding flat ini, kalau ini adalah low sementara, maka dia akan naik dulu, kemungkinan besar bisa tes sampai 20 ribuan 700. Oke, sebelum hari Rabu. Oke, karena ini juga dia drop up, turunnya nih. Jadi for the moment, ya menurut saya dia akan up. Oke, up, expanding for another drop. Oke, itu yang saya lihat. Ya, jadi for the moment sampai dengan hari Rabu, ya, ini adalah slow. Jika pergerakannya ini adalah slow move to the upside, maka kemungkinan CPI akan buat ini drop kembali di bawah 20.000. Ya, next market yang saya mau bahas ini juga sama, ini adalah Dow Jones. Personally, sebelum hari Rabu, saya look for the sell ketika market bisa break di atas top ini. Impulse, A, B, C, something like this. This is your expanding for another drop. Oke, jadi saya akan biarkan dia naik dulu di atas top yang di sini. Ini topnya berapa? Topnya ini adalah harga 43.100-an atau 43.200. Jadi dari sekarang biarkan dia naik dulu, break di atas top ini, kemudian kasih candle reaction seperti ini, dan this is going to be my sell. Oke, this is going to be my sell. So jadi plannya adalah look for the sell ketika harga break di atas top yang ada di sini. Oke, itu untuk Dow Jones. Oke, terakhir market yang saya mau bahas itu adalah
UK 100 atau FTSE. Nah, untuk FTSE saya punya posisi sell. Ya, saya sudah take partial profit dan start ini stop loss adalah di small profit. Oke, jadi buat teman-teman yang belum ada posisi sell, sampai dengan hari Rabu, menurut saya, apabila market, nah ini kita bisa lihat ya, drop A, kita bisa coba ukur ya, yang low yang ada di sini, ini berapa? Low-nya 8622.6, ini 25. Okay, so this could be your potential expanding at the moment. Impulse A, B, C. This could be your expanding. Cuman saya belum lihat ada candle reaction di sini. Oke, belum ada candle reaction di sini. Ini masih bisa push one more up to take the stop before another drop. So, anyway, kesimpulannya adalah look for the sell setup ketika harga break di atas stop di sini. Ini adalah chart 1 jam ya. Kita ke 4 jam. Oke, jadi look for your sell setup ketika harga bisa di atas 8747. Oke, look for the sell setup for another drop to take this low, this low, this low, or even this low. Oke, so I think that's it. Itu dulu yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi untuk minggu ini nanti pada hari Kamis. Ya, pada hari Kamis seperti biasa tanggal 13. Oke, 13 Maret 2025 jam 8 malam. Oke, di live session untuk midweek market update. Thanks for watching. I'll see you next on Thursday. Yeah, trade with care. All the best. Bye-bye.